Bapak Ibu, kalau secara internasional ada tes yang disebut PISA, maka di Indonesia pernah dilakukan tes yang disebut AKSI, Assessment Kompetensi Siswa Indonesia. Dan inilah hasil AKSI. AKSI ini tujuannya adalah untuk berapa besar perbedaan kemampuan anak-anak per provinsi dan per pulau. Dan inilah dia hasilnya. Bapak Ibu, di sini ada, kalau Bapak Ibu lihat ada 2 provinsi yang dikeluarkan, yaitu DKI Jakarta dan Yogyakarta. Kenapa? Karena 2 provinsi inilah yang memiliki skor keluarkan dijadikan sebagai parameter, sebagai pembanding untuk provinsi-provinsi yang lain. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu, apa kira-kira yang bisa kita simpulkan dari grafik ini? Dari grafik ini adalah bahwa anak-anak yang berada di Indonesia bagian barat, yaitu Sumatera, Kalimantan, dan Jawa, mereka memiliki kemampuan yang hampir setara. Kemudian anak-anak yang berada di Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur, itu juga mereka memiliki kemampuan yang setara. Hanya kemampuan mereka berada di bawah kemampuan anak-anak di Indonesia bagian barat. Nah, Bapak Ibu, potret ini menjadi evaluasi, menjadi pertanyaan. Kalau kita sudah mengetahui anak-anak ini adalah berbeda, lalu apakah fair, apakah adil bagi anak-anak kita jika mereka harus mengerjakan ujian secara nasional yang soalnya sama seluruh Indonesia? Rasanya tidak adil Bapak Ibu, tidak fair. Wong kita ini sebenarnya sudah tahu kok kemampuan mereka itu tidak sama. Mengapa kita harus memaksakan kepada anak-anak kita harus mengerjakan soal yang seragam? Tentu hasilnya sudah bisa kita tebak, anak-anak di Indonesia bagian barat mereka akan mendapatkan hasil yang lebih baik ketimbang anak-anak yang berada di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Nah, inilah yang menjadi evaluasi bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi alasan rasanya ujian nasional, ujian yang berlaku seragam seluruh Indonesia itu tidak tepat, tidak pas. Dan inilah yang dijadikan sebagai alasan untuk akhirnya kementerian mengambil keputusan, sudah UN sampai di sini saja. Selain alasan ini Bapak Ibu, ada 3 kelemahan UN yang bisa diidentifikasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Apa itu 3 kelemahan? Ini dia Bapak Ibu. Yang pertama, materi UN terlalu padat, sehingga cenderung menguji penguasaan konten saja, bukan menguji kompetensi penalaran. Pada Bapak Ibu tadi di depan sudah saya sampaikan yang namanya daya nalar itu adalah penting. Kemudian alasan yang kedua atau kelemahan yang kedua adalah UN itu menjadi beban. Bagi siapa? Bagi siswa, bagi guru, dan bagi orang tua. Mengapa menjadi beban? Karena ujian nasional dijadikan sebagai indikator keberhasilan siswa. Bapak Ibu, bisa saya sampaikan bahwa ketika pertama kali diberlakukan UN, ditetapkan UN, tadinya tujuannya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu menetapkan tujuan bahwa UN itu hanya menjadi alat untuk pemetaan mutu sistem pendidikan nasional. Nah, sayangnya
peruntukan UN bergeser, Bapak Ibu. Nilai UN pernah dijadikan sebagai basis kelulusan. Kemudian yang masih berlaku sampai dengan tahun 2019 kemarin adalah nilai UN dijadikan sebagai basis penerimaan siswa ke jenjang berikutnya. Itulah praktek yang melenceng, Bapak Ibu. Nah, kalau ditanya kenapa kok prakteknya menjadi melenceng, menjadi keluar dari tujuan awal, bisa saya sampaikan adalah Bapak Ibu karena pelaporan UN itu dalam bentuk kuantitatif, dalam bentuk skor, Bapak Ibu. Itulah yang menjadikan kelemahan UN. Nah, kemudian kelemahan yang ketiga adalah UN hanya menilai aspek kognitif dari hasil belajar, belum menyentuh karakter siswa secara menyeluruh. Yang tadi saya sampaikan juga bahwa karakter itu juga penting, Bapak Ibu. Nah, 3 kelemahan inilah yang membuat Kementerian Pendidikan semakin yakin, semakin confirm, akhirnya mengambil suatu keputusan sudah UN sampai di sini saja. Kemudian Kementerian menetapkan arah kebijakan baru, yaitu memberlakukan asesmen nasional. Maka asesmen nasional adalah diberlakukan kepada anak di tengah jenjang. Kenapa anak di tengah jenjang? Karena jika nanti ada yang perlu diperbaiki, maka guru atau sekolah masih punya waktu untuk memperbaiki si anak sebelum dia lulus. Kemudian asesmen nasional tidak diberlakukan, itu dari kelas 5, 8, dan 11. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, hasil AKM nasional nanti Bapak Ibu tidak sebagai dasar untuk penetapan kenaikan kelas, apalagi kelulusan, apalagi untuk basis penerimaan siswa. Nah, itulah dia Bapak Ibu, maka kita mengucapkan selamat tinggal kepada UN dan selamat datang asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Bapak Ibu sudah tahu, saya akan menjelaskan mengenai AKM. Kata minimum yang ada di dalam AKM itu mengacu kepada bahwa tidak semua konten di dalam kurikulum akan diukur dalam AKM. Lalu apa yang diukur dalam AKM? Yang akan diukur di dalam AKM hanyalah keterampilan dasar saja Bapak Ibu. Keterampilan dasar itu literasi dan numerasi. Jadi yang akan diukur di dalam AKM, yang mau dilihat di dalam AKM adalah kemampuan bernalar tentang teks dan angka. Karena saya sampaikan bahwa jika anak-anak kita memiliki kemampuan bernalar tentang teks dan angka yang baik, maka dia akan bisa dipastikan dapat menerima, memahami, mengerti pelajaran apapun yang diberikan kepada mereka. Kenapa? Karena Bapak Ibu pada dasarnya semua pelajaran baik itu IPA, IPS, matematika, bahasa, kimia, fisika, ekonomi, dan seterusnya, pada dasarnya yang ada di dalam materi itu terdiri dari unsur teks, bacaan, dan angka. Maka buat teks, dia dipastikan akan sanggup, akan paham, mengerti teks atau bacaan yang ada dalam pelajaran apapun. Dan ketika anak-anak kita memiliki kemampuan bernalar tentang angka yang baik, maka dia tidak akan mengalami kesulitan, kesukaran, dan dia akan ketika menghadapi
materi yang berbau angka dalam pelajaran apapun. Itulah alasannya mengapa yang diukur di dalam AKM hanya kemampuan bernalar tentang teks dan angka. Meskipun nanti ada beberapa anak yang mewakili sekolah Bapak Ibu, tetapi pelaporannya tidak per individu, namun pelaporannya adalah per sekolah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan mengenal ada dua macam AKM. Ada AKM nasional dan ada AKM kelas. AKM nasional adalah salah satu komponen di dalam asesmen nasional. AKM nasional berbentuk mengevaluasi kualitas sistem pendidikan. Pesertanya tadi sudah saya sampaikan, kelas 5, 8, dan 11, dan sampel. Pelaksanaannya semua sudah distandarkan oleh pusat. Nah, berbeda dengan AKM nasional, Bapak Ibu kita semua akan mengenal. Apa itu AKM kelas? AKM kelas adalah suatu tes yang bisa dilakukan kepada seluruh siswa. Mulai dari kelas 2 sampai kelas 12. Siapa yang akan melakukan, Bapak Ibu? Pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada sekolah, kepada guru kelas masing-masing. Nah, untuk apa AKM kelas, Bapak Ibu? AKM kelas fungsinya adalah untuk memahami hasil belajar siswa. Jadi ketika nanti anak-anak Bapak Ibu sudah mengikuti AKM kelas, maka Bapak Ibu akan bisa mendapatkan dokumen yang menggambarkan kemampuan seluruh coba siswa. Terus namanya belajar coba-coba. Jadi Bapak Ibu bisa melihat per anak. Nah Bapak Ibu, dokumen AKM kelas ini untuk digunakan menjadi suatu dokumen untuk umpan balik terhadap rancangan dan proses pembelajaran yang selama ini diberlakukan di sekolah. Untuk melihat, mengevaluasi apakah rancangan pembelajaran yang selama ini ditetapkan sudah sesuai dengan kemampuan anak-anak kita atau belum. Kata kuncinya adalah Bapak Ibu teaching at the right level. Jadi Bapak Ibu mengajar itu harus di anak-anak. Saya bisa menganalogikan seorang guru kepada murid itu sama dengan seorang dokter kepada pasien. Jika seorang dokter memiliki 10 pasien dengan ragam penyakit yang berbeda, maka dokter ini tidak bisa memberikan treatment, memberikan obat, memberikan tindakan yang sama untuk 10 pasien. Karena kalau diberikan treatment yang sama, maka tidak akan sembuh. Harus berbeda-beda. Nah, demikian juga dengan Bapak Ibu guru. Ketika sudah mengetahui kemampuan anak-anak kita ini berbeda-beda, maka Bapak Ibu tugas kita adalah mentreatment anak-anak kita sesuai dengan level atau tingkat tepat, maka kemampuan mereka pun akan meningkat. Hasil belajar mereka akan semakin lebih baik. Itulah teaching at the right level. Nah, bagaimana untuk memudahkan Bapak Ibu agar bisa mencapai teaching at the right level?
Bapak Ibu, ketika nanti Bapak Ibu sudah melakukan KKN kelas dan mendapati bahwa kemampuan anak-anak ini berbeda, maka yang bisa disarankan adalah Bapak Ibu jadikan satu kelas anak-anak yang memiliki level kemampuan yang sama. Bukan mau menjadikan kelas unggulan, kelas eksklusif, tetapi Bapak Ibu ini untuk kepentingan anak-anak, untuk mencapai teaching at the right level. Membantu Bapak Ibu guru sehingga akan lebih mudah. Ketika saya sebagai guru masuk ke kelas 5C misalnya yang kemampuan anak-anak tertentu, saya akan menggunakan pola mengajar seperti ini. Soal-soal yang akan saya berikan itu soal dengan tingkat kesulitan yang seperti ini. Tentu berbeda kalau saya nanti masuk ke kelas 5A yang level anaknya juga lebih. Seperti itu Bapak Ibu. Begitu pentingnya dokumen KKN kelas, maka sangat dianjurkan setiap guru kelas melakukan AKM kelas bagi anak-anak kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah grand design dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan pelaksanaan asesmen nasional. Bapak Ibu, ketika sekolah Bapak Ibu nanti mengikuti asesmen, maka hasilnya itu bisa digunakan sebagai informasi. Informasi untuk apa? Tentu saja informasi untuk melakukan perbaikan pembelajaran. Dan ketika kualitas pembelajaran itu meningkat, tentu hasil yang diharapkan adalah hasil akhirnya hasil belajar siswa pun akan lebih baik. Jadi Bapak Ibu, dari slide ini yang mau dikatakan kepada kita adalah asesmen nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu muaranya untuk anak-anak kita demi mencapai agar nanti anak-anak kita ini bisa menjadi sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan mereka bisa survive teknologi dan bisa bersaing dengan tenaga kerja dari manapun. Inilah menjadi tugas bersama insan-insan yang ada di dunia pendidikan, mulai dari kementerian, dinas pendidikan, yayasan, kepala sekolah, dan tentunya orang. Nah, maka Bapak Ibu, sekali lagi asesmen nasional itu dirancang untuk memotret, untuk memetakan. Apa yang mau dipotret? Yang mau dipotret adalah mutu input, proses, dan hasil belajar yang mencerminkan kinerja sekolah. Lalu potret itu digunakan untuk apa? Digunakan sebagai umpan balik secara berkala yang objektif dan komprehensif. Bagi siapa? Bagi manajemen sekolah, dinas pendidikan, dan Kementerian Pendidikan. Nah, di dalam asesmen nasional nanti, maka Bapak Ibu setiap sekolah harus mengikuti. Dan yang akan menjadi responden itu bukan hanya siswa saja, tetapi juga seluruh guru dan seluruh kepala sekolah. Ini dia Bapak Ibu. Siswa itu akan mengikuti 3 komponen, AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Tetapi kalau guru dan kepala sekolah hanya akan mengikuti survei lingkungan belajar saja. Nah Bapak Ibu,
Kalau kita bertanya sebenarnya apa sih yang mau diukur di dalam asesmen nasional, slide ini menjelaskan kepada kita. Ketika nanti anak-anak kita mengikuti AKM literasi membaca, maka yang mau dilihat adalah kemampuan anak-anak kita untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks, dan seterusnya. Bapak Ibu bisa baca di sini. Kemudian ketika anak-anak kita mengikuti AKM numerasi, maka yang mau dipotret, yang mau diukur itu adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, alat matematika untuk menyelesaikan masalah, dan seterusnya. Kemudian ketika anak-anak kita mengikuti survei karakter, Bapak Ibu, maka yang mau dilihat, yang mau dipotret adalah apakah anak-anak kita sudah memiliki karakter profil pelajar Pancasila atau belum. Seperti apa sih karakter profil pelajar Pancasila itu? Di sini disampaikan Bapak Ibu. Beriman, bertakwa, bernalar kritis, mandiri, dan seterusnya. Nah kemudian Bapak Ibu, apa yang mau dipotret dalam survei lingkungan belajar? Bapak Ibu, yang mau diukur di dalam survei lingkungan belajar adalah mau dilihat seperti apa iklim belajar dan iklim satuan pendidik. Dicerminkan dari 5 komponen yaitu keamanan, kebinekaan, sosial ekonomi, kualitas pembelajaran, dan pengembangan guru. Nah inilah yang mau diukur di dalam asesmen nasional Bapak Ibu. Potret inilah yang mau kita dapatkan. Dan potret ini yang akan kita jadikan sebagai dasar, sebagai dokumen, sebagai basis untuk melakukan perbaikan. Kata asesmen nasional adalah seluruh satuan pendidikan namun tidak seluruh siswa. Siswa dipilih secara random, secara acak Bapak Ibu. Apa yang menjadi dasar? Yang menjadi dasar adalah bukan ranking, bukan nilai rapot, tetapi adalah stratifikasi sosial ekonomi. Jumlah peserta asesmen nasional di jenjang SD itu adalah maksimal 30 anak. Lalu di jenjang SMP, SMA, dan SMK itu asesmen nasional yang rencananya pada awalnya direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Maret dan Agustus, tetapi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah tunda menjadi September dan Oktober 2021. Nah, pelaksanaan nanti adalah berbasis komputer dan adaptif, Bapak. Setiap peserta akan mengerjakan 2 tes dan 2 survei. Berapa hari anak-anak akan mengerjakan? Selama 2 hari. Lalu pelaporannya sekali lagi Bapak Ibu tidak per individu tetapi per sekolah. Dan survei karakter, lalu di hari kedua akan mengikuti tes numerasi dan survei lingkungan belajar. Total waktunya per hari untuk jenjang SD 95 menit, untuk SMP, SMA, SMK 120 menit. Nah inilah komponen di dalam AKM. Ya, jadi Bapak Ibu yang diukur di dalam AKM itu ada 3 komponen. Konten, proses kognitif, dan konteks. Jadi Bapak Ibu di dalam AKM itu bisa
melihat apakah anak-anak ini sekaligus mereka tahu pengetahuan yang mereka dapatkan, yang mereka kuasai itu bisa digunakan untuk apa di dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak bisa tahu pengetahuan yang didapatkan, konteksnya di dalam kehidupan sehari-hari itu ditemukannya di mana. Membuat anak-anak kita tidak sekedar jago di pengetahuan, jago di dalam hafalan, tetapi tidak bisa menggunakan ilmunya. Pengennya melalui akal bisa menerapkan pengetahuan yang mereka miliki. Dan itulah yang diperlukan di dunia kerja. Nah, tipe soal AKM Bapak Ibu akan ada 5. Ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan esai. Ini dia tipe soal AKM. Nah, Bapak Ibu, saya menampilkan contoh soal di sini. Ada soal ujian dan soal AKM nanti untuk agar Bapak Ibu memiliki gambaran apa sih perbedaannya. Ini adalah contoh soal ujian nasional bahasa Indonesia jenjang SMP Bapak Ibu. Nah, dari soal ini lalu diidentifikasi. Dan hasil identifikasinya adalah yang pertama, wacana yang disajikan pendek. Tidak menggali pemahaman membaca secara utuh. Yang kedua adalah pesan dan inspirasi yang disampaikan oleh wacana kurang mendalam. Dan yang ketiga adalah bahwa kompetensi yang diukur memang sudah sampai pada level interpretasi, pemahaman. Namun, belum sampai pada level mengevaluasi akurasi dan kualitas wacana. Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mendapatkan pemahaman secara utuh? Bagaimana anak-anak akan bisa menangkap pesan yang utuh jika soalnya saja bacaannya bukan bacaan yang utuh? Ini hanya cuplikan dari bacaan dipenggal mengambil 2 paragraf saja. Dan berbeda dengan soal AKM Bapak Ibu, ini dia soal AKM Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa bacaannya adalah satu bacaan utuh. Maka ketika diidentifikasi ini dia hasilnya. Yang pertama adalah pesan yang tersampaikan secara utuh dan memiliki makna yang mendalam. Bapak Ibu, assessment tidak sekedar mengukur namun juga menginspirasi. Jadi ketika anak-anak membaca satu artikel yang utuh, maka diharapkan kita bisa mendapatkan inspirasi, menangkap makna yang utuh, mengambil pelajaran dari suatu artikel ini. Dan yang kedua adalah siswa diuji kemampuannya menginterpretasi isi teks. Melalui pertanyaan seperti ini Bapak Ibu, saya bacakan bahwa tentukan setiap pernyataan berikut apakah sesuai atau tidak dengan isi teks. Nah, pertanyaan ini menggugah siswa untuk bisa menginterpretasi. Siswa tidak hanya sekedar diasah untuk melihat, untuk mencari informasi yang tersurat, yang tertulis di dalam artikel, tetapi juga diharapkan bisa menangkap suatu pesan yang tersirat dari artikel tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini contoh lain soal matematika Bapak Ibu mengenai bilangan bulat dan pecahan. Apakah ada yang salah dengan soal ini? Tentu saja tidak. Siswa diminta untuk mengurutkan pecahan dari yang terkecil sampai terbesar. Tentunya anak-anak kita bisa dengan mudah mengerjakan ini.
karena mereka tahu pengetahuannya jago. Ya. Hanya kelemahan soal ini hanya sekedar menguji pada level konteks, proses kognitif. Tetapi tidak menguji sampai pada level konteks, Bapak Ibu. Nah, berbeda dengan soal AKM, Bapak Ibu. Ini dia soalnya. Ada bilangan pecahan di situ. Soalnya diangkat dari permasalahan yang biasa dihadapi oleh anak-anak. Jadi dari soal seperti ini maka anak-anak bisa tahu, oh, konteksnya seperti apa. Membuat bolu kukus. Ya. Jadi di sini diidentifikasi bahwa pada soal ini diberikan konteks dunia nyata membuat kue dengan konversi satuan berat. Harapannya anak-anak tidak hanya sekedar tahu mengenai bilangan pecahan, tidak hanya sekedar tahu mengenai satuan, tetapi anak-anak tuh bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga Bapak Ibu dari soal seperti ini anak-anak diasah kemampuannya untuk memformulasikan masalah dunia nyata ke dalam formula matematika. Jadi mereka tahu setelah mempelajari formula matematika, oh, di dunia nyata itu adanya di sini. Digunakan untuk hal ini. Skill itulah yang akan diasah melalui AKM, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya bagaimana hasil AKM akan dilaporkan? Tidak mau mengulangi kesalahan yang sama dengan ujian nasional, Bapak Ibu, maka AKM dilaporkannya tidak dalam bentuk kuantitatif. Bukan dalam bentuk skor, bukan dalam bentuk angka, Bapak Ibu. Pelaporan AKM itu dalam bentuk deskriptif, kualitatif. Jadi nanti Bapak Ibu ketika sekolah Bapak Ibu sudah mengikuti asesmen nasional, yang akan Bapak Ibu terima hasilnya adalah misalnya tingkat kompetensi literasi membaca siswa-siswi di sekolah A berada pada tingkat baik. Tingkat baik itu artinya seperti apa? Akan ada deskripsinya Bapak Ibu. Demikian juga yang akan Bapak Ibu terima adalah tingkat kompetensi numerasi siswa-siswi di sekolah D berada pada tingkat mahir misal. Artinya apa? Akan ada deskripsinya. Seperti itu hasil pelaporan AKM nanti Bapak Ibu ya. Nah, lalu Bapak Ibu pertanyaannya adalah ketika Bapak Ibu guru sudah mengetahui hasil AKM ini, saya sebagai guru fisika bisa memanfaatkan untuk apa? Saya sebagai guru IPS bisa memanfaatkannya untuk apa? Bapak Ibu bisa saya sampaikan bahwa dokumen AKM bisa dimanfaatkan oleh semua guru mata pelajaran apapun. Salah satunya adalah untuk menetapkan strategi penguasaan konten. Ini dia contohnya Bapak Ibu. Hasil AKM untuk strategi penguasaan konten. Implikasi pada pembelajaran lintas bidang studi. Bapak Ibu, jadi ketika nanti Bapak Ibu sudah menerima hasil AKM dan misalnya siswa-siswi Bapak Ibu itu berada pada level mahir, yang artinya itu adalah siswa sudah mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks dan seterusnya, maka inilah pola mengajar yang disarankan.
Jadi jika saya sebagai guru IPS dan saya akan mengajar mengenai topik koperasi, saya masuk ke kelas anak-anak yang berada pada level mahir, maka saya akan menggunakan strategi mengajar seperti ini, Bapak Ibu. Selamat pagi anak-anak, kita hari ini akan belajar mengenai topik koperasi. Mari kita buka. Materinya ada pada halaman 125. Sudah semuanya anak-anak buka bukunya ya. Kita baca bersama-sama. Judulnya adalah mengenai koperasi. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan membagi kalian menjadi 6 kelompok. Ya, kemudian saya akan membagi. Setelah saya bagi menjadi 6 kelompok, saya akan meneruskan bahwa sekarang Ibu minta setiap kelompok membaca materi yang ada di halaman 125 sampai 128. Lalu kalian akan membuat presentasi. Nanti setiap kelompok silakan mempresentasikan di depan kelas. Dan akan ada sesi diskusi tanya jawab. Berada pada kelas yang anak-anaknya pada jenjang mahir, tingkat mahir, saya akan menggunakan metode seperti itu, Bapak. Nah, berbeda ketika saya masuk ke kelas yang anak-anaknya pada level perlu intervensi khusus. Ya. Anak yang perlu intervensi khusus ini dia. Siswa belum mampu menemukan, menggali informasi dan seterusnya. Maka saya akan menggunakan pola mengajar demikian. Selamat pagi anak-anak, kita akan belajar mengenai koperasi. Materinya ada di halaman 125. Nah, sebelum Ibu menjelaskan mengenai apa itu koperasi, Ibu akan memutarkan film. Yuk, kita lihat bareng-bareng yuk, ini filmnya. Nah, sambil memutarkan film, saya akan menyetop beberapa bagian dan menjelaskan kepada anak-anak. Menanyakan kepada mereka apakah mereka sudah paham, apakah ada yang mau ditanyakan, dan seterusnya. Lalu di akhir pelajaran, saya akan mengajak anak-anak. Ayo anak-anak, kita berkunjung ke koperasi yang terdekat. Di sana saya akan kembali menjelaskan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu, itulah teaching at the right level. Tujuannya sama, Bapak Ibu, agar anak-anak memahami, menguasai, mengerti mengenai koperasi. Tetapi treatment yang saya berikan tidak sama. Saya menyesuaikan dengan level kemampuan anak-anak. Dan harapannya ketika saya memberikan treatment yang sesuai dengan level kemampuan mereka, anak-anak akan mendapatkan pemahaman yang sama. Itulah dia Bapak Ibu. Dan itulah gunanya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini adalah contoh di pelajaran keterampilan. Lalu ini di pelajaran fisika, apa yang mau saya sampaikan dari ketiga slide ini adalah bahwa semua guru, pelajaran apapun bisa memanfaatkan dokumen AKM. Bahwa dokumen AKM itu bermanfaat bagi semua guru. Meskipun namanya adalah literasi dan numerasi. Tetapi tidak hanya menjadi tanggung jawab guru bahasa Indonesia dan matematika untuk membekali anak-anak kita, untuk memampukan anak-anak kita. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, rancangan tindak lanjut hasil asesmen nasional. Bapak Ibu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah menetapkan ketika nanti setelah pelaksanaan asesmen nasional,
maka tidak berhenti di situ, tetapi akan diikuti 4 aktivitas yang mengikutinya. Apa 4 aktivitas itu? Ini dia. Yang pertama adalah diseminasi hasil ke dinas. Jadi Bapak Ibu nanti akan menerima hasil asesmen nasional melalui dinas pendidikan. Kemudian kegiatan yang kedua adalah pendampingan satuan pendidikan. Di dalam pendampingan ini Bapak Ibu akan ada aktivitas membaca hasil, memaknai hasil asesmen nasional. Bukan hanya membaca saja Bapak Ibu, tetapi di situ Bapak Ibu juga bisa mengidentifikasi, menetapkan, merencanakan perbaikan-perbaikan seperti apa yang akan dilakukan. Ya. Kemudian aktivitas yang berikutnya adalah penguatan satuan pendidikan. Di dalam penguatan ini intinya adalah eksekusi dari rencana-rencana perbaikan yang sudah ditetapkan. Wika, mohon maaf karena banyak Wika karena banyak coretan, boleh diulang lagi Bu? Oke. Sebentar. Ya. Jadi saya ulangi lagi Bapak Ibu, di dalam penguatan kegiatan yang ketiga, penguatan satuan pendidikan, ini adalah eksekusi dari apa yang sudah direncanakan. Di situ mungkin akan ada workshop, ada pelatihan, ada bimbingan teknis, dan seterusnya. Gitu. Oke. Kemudian aktivitas yang keempat, yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Evaluasi tentu sangat diperlukan karena untuk melihat apakah yang selama ini dilakukan sudah baik, sudah adakah kendala, apakah sudah lancar, ada hal-hal lain yang perlu dievaluasi sehingga pelaksanaan asesmen nasional pada periode berikutnya akan bisa berjalan terlaksana dengan lebih baik lagi. Ya lah, jadi kia. Jadi kia ya. Nah, Bapak Ibu, secara timeline ini seperti ini, hanya Bapak Ibu saya ingatkan bahwa ini waktunya tentu akan bergeser karena pelaksanaan asesmen juga bergeser, ya. Yang mau saya tekankan dari slide ini adalah sekali lagi bahwa akan ada 4 aktivitas yang mengikuti asesmen nasional, yaitu diseminasi hasil, kemudian pendampingan, penguatan, dan monitoring evaluasi. Inilah yang harus Bapak Ibu ikuti kegiatannya setelah terlaksananya asesmen nasional. Sekali lagi, asesmen nasional tidak berhenti sampai pada tes saja, tetapi sesuai dengan tujuannya untuk perbaikan, maka akan ada aktivitas-aktivitas yang ditetapkan sebagai tindak lanjut. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sudah bisa ditangkap dengan baik, bisa mencerahkan Bapak Ibu, mungkin menambah informasi yang sudah Bapak Ibu dapatkan selama ini. Nah, sebelum ke sesi tanya jawab dan diskusi Bapak Ibu, kami dari penerbit Grafindo, kami sebagai penerbit yang bergerak di bidang pendidikan, maka kami pun ingin berkontribusi juga menyambut kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kontribusi seperti apa yang bisa dilakukan oleh penerbit Grafindo? Tentu yang pertama adalah dengan pelaksanaan sosialisasi seperti ini, Bapak. Kemudian yang kedua, penerbit Grafindo menerbitkan buku soal, buku latihan yang bisa dijadikan sebagai sumber belajar bagi Bapak Ibu dan siswa-siswi kita. Seperti apa bukunya? Ini dia Bapak Ibu.
Seri intens AKM nasional diterbitkan per jenjang, Bapak Ibu ya, ada SD, SMP, dan SMA. Di dalam buku ini ada pengantar AKM di halaman depan. Penjelasan-penjelasan apa itu AKM dan seterusnya. Ya, kemudian akan ada satu paket soal, contoh soal disertai pembahasan. Ya, jadi anak-anak bisa melihat, oh ini contoh soal dan ini ada pembahasannya. Kemudian akan diikuti ada 5 paket soal AKM literasi dan numerasi, lalu ada 3 paket survei karakter. Nah, seri yang kedua yang diterbitkan adalah seri intens AKM kelas. Bapak Ibu, saya sampaikan bahwa anak-anak kita mulai dari kelas 1 SD sampai kelas 12 itu akan dibagi menjadi 6 level. Level 1 sampai level 6. Pada setiap levelnya itu dianggap bahwa anak-anak itu yang berada pada satu level, mereka memiliki kemampuan dasar yang sama, seimbang, setara. Jadi di level 2 misalnya anak kelas 3 dan 4, anak kelas 3 dan 4 itu dianggap mereka tuh kemampuan dasarnya sama. Gitu Bapak Ibu. Di dalam buku ini pun seperti tadi pada seri intens AKM nasional akan ada penjelasan, lalu akan ada contoh soal dan pembahasan, dan ada soal AKM literasi numerasi, serta survei karakter. Sekali lagi Bapak Ibu, buku-buku yang kami terbitkan ini untuk sumber belajar, untuk sebagai sumber inspirasi bagi Bapak Ibu guru dan bagi anak-anak kita, sehingga anak-anak kita terbiasa melihat, terbiasa mengenali dan mengerjakan tipe-tipe soal AKM yang nantinya akan diikuti oleh anak-anak kita. Demikian dari saya Bapak Ibu, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Edo sebagai moderator yang akan memimpin sesi diskusi tanya jawab. Silakan Pak Edo. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih kami sampaikan atas perkenan dari Bapak Ibu sekalian dapat mengikuti webinar kita dari Penerbit Gerapindo. Kita sama-sama untuk memahami apa itu AKM nasional dan AKM kelas. File presentasi dari narasumber kamu Ibu Ika akan kami berikan nanti melalui pemasaran kami yang akan dikirimkan langsung ke Bapak Ibu sekalian melalui absensi yang sudah disampaikan di Google Meet. Untuk seksi akhir dari kegiatan kita hari ini, kami akan membuka sesi tanya jawab yang kita akan mulai dari chat. Lalu selanjutnya apabila chat sudah selesai, kita akan langsung interaktif, bisa langsung melakukan tanya jawab dengan mengaktifkan audionya. Untuk itu kita mulai dari pertama. Ada pertanyaan dari Ibu Sarifah Mudaim. Jika peserta AKM diambil sampel secara random berdasarkan keadaan ekonomi, pertanyaannya bagaimana persentase pengukurannya dan siswa yang tidak terpilih bagaimana? Silakan Bu Ika. Maaf Pak, gimana kalau peserta AKM diambil sampel secara random berdasarkan keadaan ekonomi, pertanyaannya bagaimana persentase pengukurannya dari siswa yang tidak terpilih? Maksudnya gimana ya? Ibu yang Sarifah boleh Bu langsung diaktifkan audio. Ibu Sarifah. Silakan Bu Sarifah.
Ibu Syarifah, apakah ada? Saya Mungkin coba menangkap pertanyaannya. kurang lebih seperti ini, Bu. Bagaimana siswa yang tidak ikut kali, Bu? Yang Begitu. tidak ikut tidak apa-apa Ibu, karena memang ini kan memang tidak diperuntukkan bagi seluruh siswa. Jadi memang hanya sampel saja. Nah, Ibu tidak perlu risau, memang pemilihannya itu bukan berdasarkan ranking, bukan berdasarkan nilai rapot, tetapi yang ditetapkan adalah berdasarkan kondisi sosial ekonomi, gitu ya. Nah, sekali lagi tidak perlu risau Bapak Ibu, karena ini hanya memotret kondisi sekolah Bapak Ibu, gitu ya. Hanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu merasa bahwa nanti sampel yang ternyata terpilih itu tidak mewakili dari kondisi siswa-siswi di tempat Bapak Ibu, maka Bapak Ibu lakukanlah AKM kelas. Karena dengan AKM kelas itu Bapak Ibu bisa mendapatkan gambaran secara lebih rinci kondisi siswa-siswi di tempat Ibu. Begitu Bu Syarifah. Makanya tadi saya sampaikan sebegitu pentingnya AKM kelas, sangat disarankan kepada sekolah, kepada Bapak Ibu guru semua untuk melakukannya. Baik, Bu, ada pertanyaan? Ya, Bu, mungkin untuk AKM kelas itu ada 6. Mungkin bisa dijelaskan untuk kelas berapa saja, Bu, yang untuk level 1 sampai 6. Oh, oke. Ibu, anak-anak kita itu akan dibagi menjadi 6 level. Level 1 kelas 1 2. Level 2 kelas 3 4. Level 3 kelas 5 6. Ya. Level 4 kelas 7 8. Level 5 kelas 9 10. Dan level 6 kelas 11 12. Begitu. Demikian Pak Edo. Ya, selanjutnya dari Bu Diani Bau. Bagaimana cara membawa AKM lewat pembelajaran daring? Karena adanya pandemi siswa belajar daring. Ya, mau daring tidak apa-apa Ibu. Tetap bisa dilakukan Ibu untuk mengasah kemampuan anak-anak melalui AKM. Untuk mengasah kemampuan AKM anak-anak, itu yang perlu kita lakukan adalah kita bisa mengasahnya melalui soal-soal yang diberikan kepada anak-anak. Jadi daring itu kan hanya sistem pembelajarannya saat ini ya Bapak Ibu ya. Tetapi bahwa pemberian soal itu kan tetap bisa diberikan kepada anak-anak kita. Gitu. Jadi tetap bisa nggak apa-apa Ibu. Yang penting soal Ibu dalam sekarang ini kalau memberikan soal kepada anak-anak, entah itu soal ulangan, soal tugas, atau apapun, berikanlah soal-soal yang bisa mengasah kemampuan literasi dan numerasi. Begitu Ibu. Pak Asep Bogor bertanya tentang teknis pelaksanaan AKM. Ya. Teknis pelaksanaan AKM. Teknis pelaksanaan AKM. Bapak, yang pertama adalah nanti akan ada pendataan. Saya mau bertanya nih kepada Pak Asep, apakah sekolah Bapak sudah ada pendataan, sudah ada penunjukan calon peserta asesmen nasional? Belum ada, Bu. Oh, belum ada. Oke, saya akan sharing sedikit ya Pak ya. Ini ada dokumen yang akan saya sharing mengenai pendataan calon peserta. Sebentar. Ini dokumen ini nanti bisa saya share kepada Bapak Ibu semua. Ini adalah dokumen mengenai
petunjuk teknis pendataan calon peserta asesmen nasional, gitu ya. Nah, saya scroll cepat saja, nanti Bapak Ibu bisa pelajari lebih lanjut, gitu. Nah, lalu panitia itu akan ada di tingkat pusat, kemudian tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, dan juga ada di tingkat satuan pendidikan. Yang pertama dilakukan adalah nanti kepala sekolah akan menunjuk satu yang akan menjadi koordinator petugas untuk update data. Jadi data anak-anak itu harus diupdate, lalu nanti diverifikasi. Tugas satuan pendidikan sudah sampai di situ saja. Setelah verifikasi, itulah yang akan menjadi basis data dalam pemilihan calon peserta. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, setelah nanti calon peserta sudah ada, akan diberikan, disampaikan kepada sekolah. Lalu sebelum pelaksanaan akan ada yang namanya simulasi Pak Asep. Simulasi itu akan dilakukan gitu ya, karena nanti admin itu juga akan tahu ada suatu program yang harus diinstal gitu ya, agar bisa mengikuti asesmen nasional. Itu akan ada program yang harus diinstal di sekolah, tetapi tidak perlu server di sekolah karena servernya hanya satu di pusat, yang di sekolah hanya install ini saja, aplikasi saja. Sudah, nanti akan ada simulasi, akan ada dilakukan Pak, gitu sebelumnya. Ya sudah, sesudah itu nanti pada hari H, anak-anak itu akan mengikuti seperti saat ujian nasional saja Pak, bahwa anak-anak yang menjadi responden itu akan mengikutinya pada jam yang sudah ditentukan. Seperti itu Pak. Ya, ini dari Bapak Ropik Majalengka. Persentase kelulusan itu murni dari sekolah atau dari AKM? Maaf Pak? Persentase kelulusan itu murni dari sekolah atau dari AKM, Bu? AKM. AKM tidak menentukan kelulusan Bapak. Jadi kalau untuk kelulusan murni ditentukan oleh sekolah. Mungkin bisa melalui ujian sekolah dan ujian-ujian yang dilaksanakan, atau juga bisa mungkin kelulusan itu akumulasi dari nilai ujian sekolah, mungkin ada ujian praktek, lalu mungkin ada nilai rapot dan seterusnya. Jadi dokumen AKM tidak ikut mempengaruhi kelulusan. Gitu. Terima kasih. Oke, ini dari Pak Dadan. Bagaimana cara menganalisis validitas dan reliabilitas soalnya? Wah, ini maksudnya apa ya Pak ya? Boleh Pak Dadan langsung Pak? Halo Pak Dadan. Halo. Silakan Pak Dadan. Kalau kita lihat di buku Grafindo itu soal AKM itu kebanyakan variasi kan Pak ya? Ya. Biasanya kan ada hanya multiple choice gitu. Nah, untuk menguji reliabilitas dan validitas soalnya, apakah ada aplikasi khusus untuk soal-soal AKM atau seperti apa Bu? Oh, Bapak, saat ini aplikasi kami belum punya, gitu. Kalau pertanyaan Bapak gini, saya menangkapnya gini, ini soalnya Grafindo ini sudah valid nggak ya? Benar nggak kira-kira nanti akan seperti ini soal yang di AKM nasional gitu kali Pak Dadan ya? Mungkin seperti itu. Ya kan? Saya bisa menyampaikan seperti ini Bapak, sebentar ya. Soal-soal yang dibuat oleh Grafindo, kita merujuk kepada desain pengembangan soal AKM dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pak Dadan. Saya bisa share ini gitu ya. Kalau Bapak mungkin nanti saya beli buku Grafindo ini terpercaya atau enggak ya? Kira-kira seperti itu ya pertanyaannya.
Bapak, soal-soal yang kami terbitkan itu kita merujuk pada ini. Jadi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Balitbangnya, Pusminjar ya, Pusminjar dan Balitbangnya itu menerbitkan desain pengembangan soal AKM, gitu ya. Di sini ada literasi membaca dan ada numerasi, gitu Bapak. Lalu di sini ini semuanya ada Bapak. Aturan-aturan bagaimana soal itu semuanya ada di sini, gitu ya. Dan inilah yang dijadikan rujukan oleh penerbit Grafindo. Jadi saya bisa sampaikan bahwa buku kami itu sudah merujuk kepada desain yang ditetapkan oleh Pusat Asesmen dan Pembelajaran Balitbang milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bahkan ini kan ada Pak ya, bagaimana sih soal-soalnya dibuat, berapa jumlahnya, dan seterusnya Pak. Begitu Pak Dadan, terima kasih sekali pertanyaan. Oke, terima kasih Bunda Ika, luar biasa. Ya. Siap Pak Dadan. Terima kasih. Dari Bapak Solihun, saya tertarik ingin tahu tentang buku AKM, latihan AKM intensif per level, AKM level atau AKM kelas. Apakah perlu kita buatkan jam pelajaran khusus untuk pembahasan buku tersebut di tiap jenjang? Atau buku tematik di masa depan udah include latihan AKM-nya juga? Oke, Bapak pertanyaannya bagus sekali. Bapak tidak perlu. Jawaban saya tidak perlu. Pembelajaran tidak perlu nanti hari ini ada mata pelajaran AKM. Oh enggak, tidak perlu Pak. Tetapi AKM itu melebur ke dalam setiap materi pembelajaran. Gitu. Nah, justru nanti seperti tadi yang saya sampaikan, AKM itu bisa dibangun melalui pelajaran apapun. Caranya seperti apa? Yang paling mudah membangun kemampuan, memampukan, meningkatkan anak-anak biar memiliki kompetensi bernalar yang baik tentang teks dan angka adalah melalui soal-soal, gitu Pak. Jadi Bapak kalau mengajar pelajaran apapun, nanti pemberian soalnya jangan lagi Pak hanya menguji konten saja. Jangan lagi pertanyaannya hanya sebatas sebutkan kapan, di mana. Itu pertanyaan-pertanyaan yang menguji konten saja. Tetapi buatlah soal-soal yang merangsang daya nalar anak-anak untuk sampai pada level konteks. Gitu Pak. Tetapi bahwa nanti akan ada pendalaman materi atau ini tidak perlu Pak. Gitu. Nah lalu Bapak Ibu, ini bocoran saja. Grafindo akan seperti apa menyikapi ini seperti ini. Mungkin guru-guru perlu ide nih. Nah saya ngajar IPS nih Bu. Kira-kira soal-soal AKM tipe-tipenya itu seperti apa? Nah, Bapak Ibu saat ini kami sedang merancang produk yang per mata pelajaran, tetapi soal-soalnya sudah mengadaptasi tipe-tipe soal AKM. Sehingga itu Bapak Ibu guru nanti kalau perlu ide, wah saya ngajar IPS nih, soal AKM-nya seperti apa ya, itu nanti Grafindo akan menerbitkan buku-buku seperti itu Pak. Jadi ditunggu saja, nanti akan ada dari buku dari Grafindo, kita akan menerbitkan buku tetap, buku per mata pelajaran, tetapi soal-soalnya akan berubah total yang sudah mengikuti tipe-tipe soal AKM. Mudah-mudahan itu bisa membantu Bapak Ibu guru semua untuk berkontribusi meningkatkan, memampukan anak-anak kita. Demikian Bapak, terima kasih pertanyaannya. Baik, ini dari Pak Dadan Senjaya. Bila peserta didik dipilih random, bagaimana bila kebetulan yang terpilih adalah anak-anak yang kemampuan kurang? Padahal sebetulnya mayoritas banyak siswa yang punya kemampuan bagus. Apakah ada pengaruh terhadap sekolah?
Oke, yang pertama Bapak, saya menjawab dulu. Apakah AKM berpengaruh kepada sekolah? Tidak berpengaruh Bapak, karena memang tujuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk saat ini untuk memotret. Justru seperti yang tadi saya ketahui. Misalnya seperti ini Pak, saya sakit nih, saya nggak tahu sakitnya apa, saya perlu obat, obatnya apa juga belum tahu. Maka yang dilakukan dokter adalah memetakan saya. Memetakannya gimana? Nanya, rasanya seperti apa Bu? Kalau siang, kalau malam bisa tidur. Kalau semalam panas, panasnya pada saat apa? Itulah memetakan. Jadi sama dengan seperti itu, AKM itu juga tujuannya untuk memetakan. Setelah tahu nanti petanya seperti ini, justru itu yang akan dijadikan menjadi dokumen untuk mencari obatnya, gitu ya. Mencari pola pembelajaran yang tepat. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu risau, tidak perlu cemas. Wah, nanti kalau yang terpilih anak-anak saya yang berada misalnya 30 anak yang terpilih. Wah, ini yang terpilih mayoritas anak-anak yang selama ini hasil belajarnya itu kurang gitu misalnya ya. Tidak masalah Bapak Ibu, tidak apa-apa, tidak ada reward and punishment di dalam AKM ini, tetapi itu memang harus dilakukan. Kenapa? Karena tujuannya untuk perbaikan. Dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah melengkapi dengan AKM kelas yang kalau nanti sekali lagi Bapak Ibu merasa ini tidak menggambarkan kondisi nyata di sekolah saya, maka Bapak Ibu dengan melakukan AKM kelas, Bapak Ibu pun akan memiliki dokumen yang lebih detail. Sehingga Bapak Ibu lebih tahu perbaikan-perbaikan mana yang perlu dilakukan. Mungkin jangan-jangan, yang perlu diperbaiki itu hanya 5% siswa saja, yang lain sudah on the track, sudah baik kok. Gitu. Seperti itu Bapak, terima kasih. Baik, selanjutnya dari ASER 132 ini, apakah ada nilai minimal dan AKM? Nilai minimal, saya akan sharing ya Bapak Ibu ya sebentar. Nilai minimal itu sebenarnya tidak ada Bapak Ibu. Di dalam AKM tidak ada KKM ya, tidak ada ketuntasan minimal, itu tidak ada. Hanya Bapak Ibu, harapan dari negara kita, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tentunya anak-anak kita ini semuanya dapat mencapai level mahir, begitu Bapak Ibu ya. Tetapi program asesmen nasional ini adalah bukan program jangka pendek, yang namanya perbaikan tentu perlu perbaikan yang jangka panjang. Jadi mari kita perbaiki sehingga harapannya nanti beberapa tahun ke depan anak-anak kita semua sudah pada level mahir. Gitu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah dokumen, salah satu dokumen yang saya mau sampaikan. Kemajuan pembelajaran. Jadi yang paling dipentingkan Bapak Ibu, bahwa ada kemajuan pembelajaran. Gitu. Learning progression. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, inilah kemajuan pembelajaran ini. Dalam bayangan saya Bapak Ibu ya, tadi sudah saya sampaikan, anak-anak kita itu harapannya memiliki 3 level kemampuan ini. Bisa menemukan informasi, dapat memahami, bisa juga mengevaluasi dan merefleksi. Nah, inilah yang menjadi ukuran keberhasilan Bapak Ibu. Jadi kalau level mahir itu artinya anak-anak sudah bisa 3 kemampuan ini. Anak-anak kita ini sudah bisa menemukan informasi. Jadi kalau di dalam bacaan itu pertanyaan mengenai siapakah tokoh dalam bacaan tersebut. Nah, itulah menemukan informasi. Oh, anak-anak sudah bisa. Kemudian apakah paham dia? Nah, ini ada ujiannya, pertanyaan yang berikutnya. Ya, kemudian apakah anak-anak bisa mengevaluasi dan merefleksi?
Inilah pertanyaan-pertanyaan yang tadi seperti itu. Apa yang kamu dapatkan, nilai-nilai apa yang kamu dapatkan dari bacaan di atas, misalnya seperti itu. Itulah sudah bisa mengevaluasi dan merefleksi, gitu. Nah, kalau anak yang sudah memiliki, sekali lagi, anak yang memiliki 3 kemampuan ini artinya mahir. Kalau anak baru memiliki kemampuan 2 ini, menemukan informasi dan memahami, itu sudah pada level baik. Kemudian anak yang baru bisa menemukan informasi, ini baru pada tingkat minimal. Kemudian anak yang bahkan menemukan informasi saja belum dapat, itu adalah anak yang perlu pendampingan khusus. Seperti itu Bapak Ibu. Inilah yang mau dicapai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berapa lama mencapainya? Saya yakin tidak dalam waktu 1-2 tahun. Gitu ya. Intinya harapannya ketika nanti anak-anak kita ini pada waktunya terjun ke dunia pekerjaan, terjun ke masyarakat, terjun ke dunia usaha, mereka sudah pada level sini Bapak Ibu. Gitu. Inilah kalau anak-anak sudah pada level ini, kita bisa bilang anak kita ini siap menjadi sumber daya manusia yang unggul. Gitu. Nah, ini dicapainya akan lama Bapak Ibu ya. Tapi kalau tidak dimulai dari sekarang, kalau tidak dimulai dari dasar SD, maka kemampuan ini tidak akan terbangun. Begitu Bapak Ibu, terima kasih sekali pertanyaannya. Baik, ini dari Bapak Mastor, apabila pandemi ini dan anak-anak belum PJJ, masih PJJ, pelaksanaan AKM itu bisa dilakukan dari rumah. Dan belum tentu mereka sendiri yang apakah ada solusi, Bu? Bapak Ibu, mungkin kenapa diundur? Salah satu alasan dari kementerian adalah pandemi ini, gitu ya. Tetapi sekarang kan pemerintah sedang mengejar nih dengan vaksinasi. Lalu ya kita berharap saja mudah-mudahan ini segera berlalu gitu ya Bapak Ibu. Kita masih akan update terbaru dari kementerian, itu akan kita nantikan bersama. Saya juga belum tahu lagi apakah sudah pasti dilaksanakan di bulan September Oktober gitu ya. Setidaknya yang disampaikan itu oleh Pak Menteri ya itu yang kita pegang. Apakah bisa dilaksanakan dari rumah? Bapak Ibu, sampai sekarang memang konsepnya dilaksanakan dari sekolah gitu ya. Jadi untuk update-nya mari kita tunggu bersama-sama. Saya terus terang belum bisa menjawab pertanyaan ini. Tetapi sementara itu Bapak Ibu, jika kalaupun itu harus dilaksanakan dari rumah, begini Bapak Ibu. Yang namanya kemampuan dasar gitu ya, itu tidak bisa direkayasa. Gitu. Dan lalu yang bisa Bapak Ibu guru lakukan mungkin adalah sampaikan kepada anak-anak yang nanti akan terpilih menjadi peserta asesmen, jangan juga membebani kepada mereka harus mendapatkan hasil yang baik. Tidak. Itu tidak ada Bapak Ibu ya. Ini tuh hanya untuk pemetaan. Kita justru pengen tahu seberapa sih realnya anak-anak ini. Jadi jangan dibebani kepada mereka agar mereka juga tidak cheating gitu ya. Tidak curang gitu. Dan yang pasti tugas kita harus menyampaikan juga kepada siswa-siswi nanti yang akan terpilih. Ayo dong kita kejujuran, jangan curang kayak gitu ya. Tidak usah takut, ini bukan ujian, bukan mengukur keberhasilan. Begitu yang bisa saya sampaikan. Oke, ini dari Bu Dede lagi. Apa buku sumber yang digunakan AKM masih tema? Oh, Ibu, ini bukan tidak ada tema Ibu.
AKM itu bukan pelajaran, bukan based on pelajaran, tetapi AKM itu hanya kemampuan dasar saja, Ibu. Literasi membaca dan numerasi, gitu ya. Jadi tidak ada tema. Nah, kalau pertanyaannya itu adalah, misalnya begini, saya ngajar Saya ngajar IPA. Nah, nanti munculnya soal-soal IPA di dalam AKM ini bagaimana ya, Bu? Nah, itu saya baru sampaikan. Ibu, semua pelajaran bisa muncul di dalam tes AKM. Munculnya adalah tema dalam tema soalnya, gitu. Namanya tetap AKM literasi membaca, tetapi soalnya mungkin saja diangkat dari tema tentang laut, terumbu karang, misalnya hutan, atau mungkin tentang tubuh manusia. Nah, munculnya pelajaran-pelajaran di dalam AKM itu adalah tema-tema yang diangkat, tema-tema soal yang diangkat. Begitu. Baik, ini pertanyaan yang dijelaskan tadi Bu dari Pak Kamal. Untuk penyeleksian siswa dari Dapodik atau dipilih oleh wali kelas. Gak apa-apa diulang lagi, Bu. Ditentukan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Bapak, dasarnya adalah dari data Dapodik. Jadi tidak dari sekolah. Begitu. Oke, dari Pak Agus, apakah aplikasi Windows 10 untuk apa yang akan diberikan ke sekolah ya, Bu? Aplikasi Windows. Bapak, saya sebentar ya, saya cek. Itu nanti aplikasinya adalah Proctor ya, kalau ya Proctor gitu. Jadi bukan Windows, Bapak, aplikasi gitu. Tapi nanti saya sampaikan deh spek yang harus ada. Komputer atau laptop sekolah, Bapak ya. Saya ini nanti saya sampaikan. Saya ada dokumennya, apa sih spek khusus yang diperlukan untuk mengikuti AKM. Nanti saya sampaikan gitu. Ke pertanyaan yang lain dulu, Pak. Dari Ibu Nia Kurniawati, kenapa harus kelas 5, 8, 11, Bu? Ibu, mungkin Ibu tadi ketinggalan Ya, betul. Bahwa kenapa kok kelas 5, karena ini tujuannya adalah untuk perbaikan pembelajaran, Ibu. Jadi kalau anak di tengah jenjang, kalau memang ada yang perlu diperbaiki, perlu ditingkatkan, maka masih ada waktu untuk memperbaikinya sebelum si anak tersebut lulus SD. Begitu. Menurutnya dari Pak Kamal Pengestu, Bandung, penilaian raport apakah sudah ada aplikasinya atau sudah disiapkan bentuk penilaiannya? Bapak, AKM tidak mempengaruhi bentuk raport. Bentuk raport masih sama, jadi AKM itu tidak akan mempengaruhi bentuk raport karena tidak ada nilai, Bapak, ya di dalam AKM. Gitu. Oke, dari Ibu Willy Alawiyah, apakah nanti setiap murid mendapatkan pertanyaan yang sama dengan murid lainnya atau berbeda atau setara, Bu? Oke, Ibu, yang tadi saya sampaikan bahwa soalnya sama, hanya tadi yang saya sampaikan itu nanti dengan komputer dan adaptif. Maksudnya adalah setiap anak kita ini kan kemampuannya berbeda-beda. Jadi ketika nanti si anak mengerjakan soal dengan tingkat kesulitan tertentu, dia tidak bisa menjawab, maka pada soal berikutnya dia akan mendapatkan soal yang tingkat kesulitannya lebih rendah. Gitu.
Itulah cara cara kerjanya di AKM, dan itulah yang tadi mengukur. Kalau dikasih pertanyaan untuk memahami, oh bisa, maka soal yang berikutnya adalah di level yang soal yang ditanya meningkat. Tetapi nanti kalau anak-anak soal meningkat ini tidak bisa, maka di soal berikutnya dia akan turun lagi. Itu dia, Bu. Dirancang seperti itu nanti soalnya. Oh ya Ibu, terima kasih. Iya. Jadi Sama-sama, disesuaikan Ibu. dengan kemampuan anaknya ya Bu ya? Betul, betul. Oh, Makanya nanti langsung akan keluar di hasil akhirnya, oh tingkat kemampuan si anak ini sekian gitu, karena adaptif itu tadi, Bu. Oh iya, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Ibu Willy. Oke, ini dari Ibu Yuliana. Dalam pelaksanaan AKM kelas, apakah teknik penilaiannya sama, harus sama dengan AKM nasional? Di dalam AKM kelas? AKM kelas. Sama Pak, sistem penilaiannya sama. Gitu. Oke. Soalnya yang menyediakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Ibu, jadi kalau Bapak Ibu nanti akan melaksanakan AKM kelas, Bapak Ibu tidak perlu repot membuat soal sendiri. Tinggal login saja mengakses soal-soal yang ada dari Kementerian Pendidikan. Gitu. Udah saya susulin. Bentar, supaya dulu ya. Oke. Selanjutnya dari untuk produk-produk nanti akan kami jawab langsung dari tim pemasaran kami ya. Kami ulang lagi, jadi tidak ada kami berikan tanggapan di sini karena kami di sini, kita hanya di sini mendengarkan webinar. Lalu untuk file-file yang disampaikan Ibu Ika narasumber tadi akan kita kirimkan buat Ibu di sini nanti di akhir sesi. Oke. Ini dari Ali bin Abi. Apakah AKM membantu efektif buat anak-anak yang memiliki kemampuan khusus? Bagaimana cara mempermudah guru dan murid itu sendiri, dan apakah soal yang dibuat harus dibedakan dengan teman-teman yang lain? BK. Ya, Ibu, untuk anak berkebutuhan khusus memang rasanya anak ABK nanti tidak akan menjadi peserta nasional gitu ya. Maka perlu sekali pendataan itu, data diperlukan, datanya nanti harus di-up dengan baik. Itu nanti dikeluarkan dari sampling gitu ya, Ibu, agar tidak menjadi sampel untuk asesmen nasional. Tetapi Ibu, memang justru ABK ini tidak bisa disamakan. Treatmentnya pasti berbeda Ibu, gitu. Jadi memang perlu anak berkebutuhan khusus itu mungkin levelnya pada level yang perlu pendampingan ya, begitu Bapak Ibu. Jadi tentu treatmentnya akan berbeda, itu sih. Tapi kalau untuk peserta saat ini tidak ada dokumen yang menyatakan bahwa anak berkebutuhan khusus akan dijadikan sebagai peserta asesmen nasional. Itu. Oke, ini dari SD Taskia Dede Priyatna. Jumlah soal PG kompleks, penjodohan dan lain-lain masing-masing berapa butir, Bu? Oh, mengenai soal sebentar ya. Bapak, saya bisa sharing untuk soal, jumlah soal. Nah, saya sharing dulu. Ya, Bapak Ibu, ini adalah mengenai bentuk soal dan distribusinya, gitu ya. Di dalam satu paket soal AKM itu jumlahnya ada, maaf ini yang saya buka untuk SMP, untuk 36 soal. Bentuk soal AKM ada 5 tipe seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, di sini disebutkan pilihan ganda ada 20%, pilihan ganda kompleks itu 60%, menjodohkan 10%, isian singkat 5%, dan uraian 5%. Seperti ini Bapak. Di dokumen ini sudah ada
nanti bisa saya sampaikan. Nah, kalau untuk AKM nasional ini dia, ya. Di dalam untuk AKM literasi membaca kelas 5 itu ada 50 soal. 50 soal. Kemudian Bapak nanti tinggal bagi saja nih prosentasenya seperti ini. Jadi bisa ketahuan kira-kira berapa per tipe soalnya. Gitu ya. Terima kasih. Terima kasih. Ini dari Ibu Siti Rohani. Saya mau nanya, kalau AKM dipakai tahun depan, bagaimana hubungan dengan kurikulum 13, Bu? Oh, Ibu, AKM tidak ada kaitannya dengan kurikulum. Mau pakai kurikulum apapun, itu AKM bisa saja terus berjalan. Karena seperti yang tadi saya sampaikan bahwa AKM itu hanya mengukur kemampuan dasar saja. Tidak ada kaitannya dengan kurikulum. Gitu. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah mengikuti tes kemampuan dasar, tes potensi akademik, nah itulah dia. AKM kira-kira sama dengan itu Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Oke, dari SD Tatskia, bukankah soal AKM kelas itu dari sekolah? Karena yang tahu pemetaan itu sekolah, kecuali yang AKM kelas 5 itu nasional ya. Oke. Tidak Ibu, AKM kelas itu soalnya disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karena AKM itu kan secara online. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal mengakses saja. Tentunya dokumen kalau AKM kelas itu nanti tingkat kesulitannya akan disesuaikan. Jadi kalau Ibu melakukan AKM untuk anak kelas 2, ya pasti soalnya bukan yang untuk anak kelas 5 tadi gitu. Sesuai dengan yang tadi, pelevelan tadi Bapak Ibu. Gitu. Oke. Ini ada pertanyaan terakhir sudah dijawab tadi. AKM kelas itu dibuat oleh Dinas Pendidikan secara nasional atau guru yang membuat. Ini tadi sudah dijawab oleh Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, pertanyaan dari chat sudah habis. Untuk itu masih ada waktu kepada kita 5 menit lagi. Apabila Bapak Ibu sekalian ada yang ingin bertanya langsung kepada sumber kamu Ibu Ika, boleh mengaktifkan audionya. Oh ini ada satu lagi Bu. SD Negeri Munjul Depok. Ya. Penjelasannya mengapa AKM tidak ada kaitannya dengan kurikulum. Oh, itu tadi sudah saya jelaskan. AKM itu hanya menguji kemampuan dasar Ibu. Gitu. Jadi mau pakai kurikulum apapun kan yang namanya kemampuan dasar itu kan tidak mempengaruhi kurikulum Ibu. Gitu. Saya mau pakai kurikulum 13, mau pakai kurikulum apa dulu ya, berbasis kompetensi atau apapun itu yang materinya kan sama saja Ibu. Gitu dan ini yang diukur di dalam AKM itu tadi saya sampaikan ya, mengukur konten yang ada di dalam kurikulum, tetapi hanya mengukur kompetensi dasar saja. Itu penjelasan. Oke, dari Ibu Yelis, ini pengulangan pertanyaannya lagi. Apa dampak sekolah bila AKM siswa kecil di bawah rata-rata? Ibu, tidak ada AKM di bawah rata-rata. AKM tidak pakai rata-rata. AKM hanya terdiri dari 4 tingkat. Perlu pendampingan khusus minimal, baik, dan mahir. Kalau nanti sekolah saya, ternyata anak-anak saya itu pada level minimal, ya nggak apa-apa. Tapi tugas saya adalah memperbaikinya. Cara memperbaikinya apa? Saya akan membuat anak-anak saya ini pola mengajar saya sesuaikan dengan kebutuhan anak-anak yang berada pada level minimal. Kalau anak saya berikan treat
pasti dia akan meningkat kemampuannya. Begitu Ibu. Tidak perlu dirisaukan. Anak saya, waduh anak saya nanti gimana ya kalau hanya di level ini minimal, anak saya ini. Tidak perlu dirisaukan Bapak Ibu, karena sekali lagi ini tujuannya adalah untuk perbaikan. Harapan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kita semua, para guru, insan-insan yang berkecimpung di dunia pendidikan, ini bisa memberikan kontribusi, sumbangsih untuk menciptakan generasi yang unggul. Sehingga perbaikan itu harus dilakukan dari mulai data. Gitu Ibu. Yang mau dilihat adalah learning progression. Tadi ya sekali lagi saya sampaikan, justru kita ini mau lihat learning progression-nya yang dipentingkan. Saya ada yang dadah-dadah dari Bapak Dede, silakan Pak Dede. Iya, selamat pagi Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kapabilitas Ibu dan juga materi yang sangat luar biasa untuk menjawab. Pertanyaan saya ada 3 Ibu yang mau bisa dijawab, mungkin bisa mewakili teman-teman juga. Poin yang pertama berkaitan tentang infrastruktur, Bu. Ini kan computerized. Bu, ini kan computerized, Bu ya. Maaf Bapak Ibu yang lain tolong di mute, saya tidak bisa mendengar dengan jelas. Pak Dede silahkan diaktifkan audionya kembali. Silahkan Pak. Iya. Pertanyaannya nih yang pertama berkaitan tentang infrastruktur nih Bu. Kan tidak semua sekolah ini secara infrastrukturnya tuh komputernya itu memadai. Bagaimana untuk sekolah-sekolah? Menurut saya mungkin dalam satu kecamatan hanya beberapa saja yang bisa online bahkan karena jaringan pun sulit masuk gitu Bu ya. Pertanyaannya bagaimana untuk pelaksanaan AKM ya nasional yang sekolah-sekolahnya itu belum ada infrastrukturnya, itu yang pertama.